Baca buku ini saat engkau gagal. Sesungguhnya berpura-pura sukses itu melelahkan. Mari kita buka dulu ya guys. Nah, ini ada kata pengantar. Sahabat kegagalan. Ini aja ya guys, intinya aja. Kesuksesan mereka tidak diperoleh dengan instan dan mudah. Butuh perjuangan dan semangat yang tinggi untuk bisa menjadi mereka yang sekarang. Betul. Selanjutnya ada, ketika gagal menjadikan diri Anda putus asa, kecewa, dan menyerah, hal itu hanya akan membuat hidup Anda semakin terpuruk dan tidak ada kemajuan. Betul. Terus ada ini. Dalam sebuah kehidupan menjadi seorang yang berbeda itu tidaklah mudah. Hal itu dikarenakan kebanyakan dari kita masyarakat Indonesia hanya mengikuti prinsip tidak ingin ketinggalan dari yang lain. Maka mereka cenderung untuk meniru orang lain, sehingga mengakibatkan sebuah perkumpulan yang sama dalam suatu hal tertentu. Sedangkan ketika kita melakukan suatu hal yang berbeda dari yang lain tersebut, kita hanya menjadi sebuah tontonan banyak orang yang merasa kita aneh. Meskipun sebenarnya kita memiliki tujuan yang sama menjadi seseorang yang sukses, kemudian dari banyaknya perkumpulan dan sedikitnya orang aneh akan terbentuk sebuah piramida. Yang tergambar selalu di bagian bawah dan puncak dari sebuah piramida adalah sedikit dari orang yang melihatnya aneh tersebut. Dari situlah ubah cara berpikir Anda menjadi seorang yang berbeda itu tidak selamanya salah. Karena tergantung bagaimana kita menjadi seorang yang berbeda dan kemudian bisa membuktikannya. Selanjutnya ada, sukses adalah kepastian. Masalahnya adalah terletak berapa lama kita akan menjadi sukses. Ya, kalau yang itu berarti prosesnya kita bagaimana? Action sebelum Anda dimakan oleh waktu. Bertindaklah sebelum Anda dimakan oleh usia Anda. Waktu kan menunjukkan usia. Cepatlah melakukan apa yang kita ingin lakukan di waktu yang masih muda, agar ketika kita tua kita mendapatkan hasil panen yang berlimpah. Solusi yang terbaik adalah jangan mudah terpengaruh terhadap beban yang sedang bersarang pada pikiran Anda. Ubahlah beban itu menjadi sebuah motivasi untuk segera menyelesaikan beban tersebut. Betul. Ya, begitulah hidup. Semua butuh pergerakan atau action. Kita tidak akan mendapatkan sebuah pelajaran dalam hidup jika kita hanya diam dan tidak ada pergerakan dalam kehidupan. Kalau ini tentang cerita ya guys. Nah, intinya aja. Dan perlu kita ingat, bentuk kesedihan, kegagalan, keterpurukan dalam hidup juga perlu kita syukuri. Begitu juga sebaliknya kebahagiaan, kesuksesan, kebangkitan kita dari perasaan sebelumnya juga perlu kita syukuri. Di saat Anda berada di situasi sulit, selalu ingatlah, yang pertama ada, segalanya bisa dan pasti akan berubah. Maaf guys, salah. Yang kedua ada, Anda sudah berhasil melalui kesulitan sebelumnya. Yang ketiga, kesulitan seringkali adalah kesempatan belajar. Ngantuk guys. Selalu ada kebaikan dan hikmah di balik segala hal. Masalah bukanlah alasan untuk menjadi tidak bahagia. Jangan terlalu keras pada diri Anda sendiri. Tidak perlu terlalu memikirkan kata orang, karena mereka hanya tahu dari apa yang mereka lihat. Kesulitan bukan selalu kemunduran atau kegagalan. Seringkali kesulitan adalah batu loncatan yang akan menuju dalam kesuksesan. Nah, ini guys. Ada, kau hebat masih berjuang untuk tidak menyerah. Kau hebat masih cukup hati untuk menerima. Kau hebat masih bersedia setia walau hati penuh luka. Tak apa, kau layak melakukan apa yang kau impikan dan kau harapkan.
dunia Anda adalah tentang Anda, biarlah orang berkata, tapi kau harus tahu, kau sudah melakukan hal yang luar biasa. Kau sudah berjuang untuk tidak menyerah. Tetap semangat, Besti, walau tanpa penyemangat dari doi. Idih, sae. Yang selanjutnya ada keseimbangan hidup. Kalau ada pertanyaan tentang apakah lingkungan mempengaruhi kesuksesan dalam hidup kita, jawabannya adalah iya. Kok bisa sih? Oke, mari kita cari tahu. Karena memang satu hal penting yang sangat berpengaruh dalam kesuksesan hidup adalah kita harus pintar memilih teman, supaya kita pun tidak terjerumus kepada segala perilaku dan pikiran yang negatif. Nah, dari cerita tersebut, kita sampai ini dulu, guys. Aku mau ngebahas tentang ini. Ada suatu kisah, dan saya ada beberapa circle pertemanan yang memang bisa disebut dengan toksik. Ada yang toksik dan ada juga yang suportif. Aku tuh ngerasa kalau pertemanan aku sama teman-teman tuh kayak toksik, dan aku udahlah, lebih baik aku yang menjauh dari mereka. Bukan karena apa-apa, mereka tuh pokoknya toksik, tahu sendirilah ya toksik. Aku tuh selalu aku tuh kayak gimana ya ngejelasinnya, takut ada yang ya udahlah gitu, lebih sopannya disebut dengan toksik. Jadi aku memilih teman yang menurut aku baik dan menurut aku tidak merugikan waktu aku. Kita tuh udah dewasa, kita harus bisa memilih pertemanan yang baik, yang sehat, dan yang mendukung karir kita. Tetapi kita juga harus memilih teman bukan hanya karena sebuah materi dan sebuah popularitas. Terima kasih. Ini cerita dari saya. Semoga kalian tidak bosan dengar cerita saya. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa komen dan subscribe. Coba dong ceritakan kisah pertemanan yang toksik kalian. Kalau kalian mau cerita, boleh langsung ke kolom komentar ya guys. Thank you. Bye-bye.